Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini suatu pabrik memproduksi kardus tipe 1 dan 2. Kemudian dia mendapatkan banyak pesanan ya. Kemudian ini adalah fungsi biaya, ini fungsi biaya lagi ya. Walaupun sebenarnya kalau fungsi laba atau fungsi apapun yang dikasih tahu, caranya sama aja ya. Manajer pabrik menyatakan bahwa fungsi biaya yang dihadapi sebagai berikut. Kemudian ada kendala ya. Kendala yang dihadapi adalah ini. Anda diminta pertanyaannya sama aja, berapa kardus yang harus diproduksi agar tercapai biaya minimum sama besar biaya tersebut. Jadi caranya itu kayak tadi. Jadi fungsi yang baru itu terdiri dari fungsi yang 3Q ini plus lambda, ini aja ya lihatnya, plus lambda dikali kendalanya ya. Kemudian kamu turunin terhadap Q1, Q2 sama lambda. Kalau Q1 kita contohin ya, misalnya ini kan berarti yang 3Q1 kuadrat itu turunannya 6Q1 ya. 2Q1, Q2 ini sama kayak minggu lalu nih, kita mau nurunin Q1-nya. Q1-nya habis kan, berarti sisanya tinggal 2Q2, kayak lawannya aja. Terus mana lagi ada Q1 yang ini kalau nggak ditulis perkaliannya juga nggak apa-apa ya, kalau kamu udah ngerti. Pokoknya ini kan sama aja 2Q lambda. 2Q lambda itu kalau kita turunin Q1-nya berarti sisanya 2 lambda. Ya, 2 lambda yang ini. Sama dengan 0. Terus kemudian terhadap Q2, berarti yang ada Q2-nya mulai dari sini ya. 2 Q1 Q2. Kita mau nurunin Q2-nya. Berarti Q2-nya nanti habis kan. Sisanya tinggal min 2 Q1. Nih kayak gini. Kemudian mana lagi? Yang ini belakangnya. 24 Q2. Terus 4 Q2 kali lambda kan 4 Q2 lambda tuh. Mau nurunin Q2-nya berarti sisanya 4 lambda. Sama dengan 0. Turunan ketiganya itu yang terhadap lambda. Ya udah kamu tulis kendalanya aja. Ya, samain dengan 0. Jadi anggaplah ini persamaan 1, 2, 3. Ya. Kemudian kayak tadi kita eliminasi dengan tujuan menghilangkan lambda. Berarti antara 1 dan 2 kita eliminasi dulu. Hilangin lambdanya. Berarti ini kali 2 kali 1. Ya. Terus kamu kali 2, ke bawah kali 1. Lambdanya jadi habis. Nah, terus setelah itu sisanya 12, Q1 min 2. Berarti kan 14 Q1 ya. Min 4 Q2 min 24. Min 4 min 24 min 28. Nah, setelah itu kan dapatnya seperti ini kan. Ini terserah aja nih. Ini kebetulan saya mindahinnya yang 28-nya ke kanan. Ya, jadi 14-nya tetap sini, 28 di sini. Tapi kalau kamu misalnya maunya 14 Q1-nya yang pindah ke kanan pun nggak masalah ya. Nanti terakhirnya itu sama pasti. Nah, ini saya dapatnya Q1 sama dengan 2Q2. Masih berupa persamaan ya. Nah, tapi di sini kita lanjutin. Kita kan belum dapat angka, itu nggak masalah, memang belum dapat di sini. Gabung ke persamaan ketiga. Ini kan fungsi kendalanya. Substitusikan angka Q1 sama dengan 2Q2 kan. Berarti kalau kamu ketemu Q1, ganti dengan 2Q2. Nih kayak gini. Kan 2Q1 plus 4Q2 sama dengan 120. Berarti Q1-nya itu ganti dengan 2Q2. Nih. Ya. Kemudian ya udah, jadi kan bisa dijumlah nih 4Q2 tambah 4Q2 sama dengan 120. 8Q2 120. Terus Q2-nya dibagi 120 per 8. 15. Tuh ya. Jangan lupa, kita Q2 udah dapat, Q1 kan belum. Q1-nya masih berupa fungsi. Tapi kita tinggal masukin. Q2-nya ganti 15. 30 deh ya. Besarnya B minimum tersebut masukin ke TC. Ya, Q1 ganti 30, Q2 ganti 15. Nanti dihitung lagi ya, dicek lagi. Saya dapat 4,5. Tuh, ya. Nah, semua sama ya. Kalau misalnya dikasih fungsi nomor 3 ini fungsi laba. Terus, oh ya, ini kendalanya nggak dijelaskan secara langsung. Tapi dia dalam berupa kalimat setiap bulannya. Kita baca dulu deh. Seorang pengusaha rotan menjual produk X dan Y dengan fungsi keuntungan, ya, yaitu ini P. Setiap bulan, dia hanya dapat memproduksi untuk kedua jenis rotan tidak lebih dari 200 produk. Ya, itu kendalanya tuh pokoknya X tambah Y
nggak boleh lebih dari 200, atau X tambah Y sama dengan 200. Ya, ini contoh soal yang fungsi kendalanya tidak diberikan secara langsung kayak yang nomor sebelumnya. Ya, jadi bisa seperti itu, kamu tinggal analisis saja. Pokoknya dia bilang setiap bulan produksi kedua jenis rotannya itu nggak boleh lebih dari 200. Ya udah, produknya kan X dan Y. Berarti X tambah Y itu ya sama dengan 200 gitu kan. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi kendalanya seperti ini. Ya. Nah, fungsi barunya tinggal kamu tambahin kayak tadi. Jadi walaupun di sini Pi ataupun TC atau apapun ya, caranya sama. Tinggal fungsi yang awal ini plus lambda dikali kendala. Gitu ya. Nah, kemudian kamu turunin terhadap X, terhadap Y, terhadap lambda. Ya, kayak tadi ya, 8X, terus 20 XY, turunin X-nya berarti sisa 20Y. Nah, kalau kayak gini lebih simpel nih. Kan X kali lambda itu sama aja X lambda kan. Kita mau nurunin X-nya. Berarti ya X-nya itu sendiri habis, sisa lambda. Ya, itu juga yang Y, itu juga yang lambda. Eliminasinya pun lebih gampang kan, karena di sini lambda, sini pun lambda. Jadi langsung kurang aja, nggak usah dikali apa-apa. Ya, langsung dikurang. Nanti dapat seperti ini. Substitusikan lagi. Y-nya 1,2X. Nanti bulat-bulatin aja ya kalau ada koma. Kemudian labanya yang diperoleh kalau kamu udah dapat X sama Y-nya, ya udah masuk-masukin aja. Tinggal teliti aja kamu ngitungnya. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih, karena yang lainnya saya belum bikin jawabannya, tapi caranya sama. Nanti paling kita cocokin aja. Ya, ini sebagai pengantarnya aja. Kamu tinggal pelajari ulang. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanya ya. Seperti biasa gitu. Oke, terima kasih.